Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Di video kali ini saya akan membahas tryout premium 100 soal SKB Guru Kelas PGSD Kompetensi Profesional part yang keempat. Soal yang ke-31. Batik merupakan salah satu warisan kebudayaan Indonesia yang telah menjadi kebanggaan bangsa. Batik sudah mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Batik seakan mampu menyampaikan rasa kebudayaan bangsa. Keberadaan batik selama ini telah menjadi primadona di kalangan pecinta mode. Gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Batik warisan kebudayaan Indonesia. B. Batik kebanggaan bangsa Indonesia. C. Batik lambang kebudayaan Indonesia. D. Batik adalah primadona bangsa Indonesia. Atau E. Batik sudah mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat. Jawaban yang benar adalah yang A. Batik warisan kebudayaan Indonesia. Sebelum saya jelaskan kenapa jawabannya A, mari kita lihat slide berikut. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain ide pokok antara lain pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Ide pokok bisa ditemukan di awal kalimat, di akhir, dan di tengah kalimat. Ide pokok yang berada di awal kalimat ditandai pada kalimat kedua terdapat kata yang berulang menggunakan kata tunjuk itu, ini, dan tersebut yang merupakan rujukan kalimat pertama. Menggunakan kata ganti orang, mereka, dia, nya, dan lain-lain. Ide pokok yang berada di akhir kalimat ditandai adanya konjungsi antar kalimat. Oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian adanya simpulan penegasan seperti jadi atau bahkan. Oke, kita kembali ke soal. Kita perhatikan di sini ciri-ciri ide pokok atau gagasan utama yang berada di awal kalimat adalah terdapat kata yang berulang dan menggunakan kata tunjuk ini, itu, atau tersebut. Kemudian menggunakan kata ganti orang yang terdapat di kalimat kedua. Ini kalimat pertama, batik merupakan salah satu warisan kebudayaan Indonesia yang telah menjadi kebanggaan bangsa. Nah, di kalimat kedua ini ada kata yang berulang. Ada kata batik. Kata batik ini sudah berulang. Jadi bisa kita simpulkan bahwa gagasan utama terdapat pada awal kalimat. Jadi gagasan utamanya batik merupakan salah satu warisan kebudayaan Indonesia. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Batik warisan kebudayaan Indonesia. Soal yang ke-32. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih tercemar lumpur. Gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Masalah kesehatan korban bencana harus diperhatikan. B. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul. C. Bencana banjir lumpur menimbulkan berbagai penyakit. D. Beberapa penyakit muncul karena lingkungan kotor. Atau E. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Bencana banjir lumpur menimbulkan berbagai penyakit. Baik, kita ingat kembali untuk menentukan gagasan utama, ide pokok, pokok pikiran, kita tentukan terlebih dahulu gagasan utamanya terdapat di awal kalimat, di tengah, atau di akhir kalimat. Untuk yang di awal kalimat terdapat pada kalimat kedua dengan
menggunakan kata berulang, kemudian menggunakan kata tunjuk, dan menggunakan kata ganti orang. Sedangkan untuk gagasan utama atau ide pokok yang terdapat di akhir kalimat ditandai dengan adanya konjungsi antar kalimat seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, dan ada simpulan penegasan seperti kata jadi atau bahkan. Oke, pertama kita lihat apakah gagasan utamanya ada di awal kalimat. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit, nah di sini sudah menggunakan kata yang berulang. Ada kata penyakit, di sini juga ada kata penyakit. Di kalimat kedua ada kata penyakit dan di kalimat pertama juga ada kata penyakit. Jadi berdasarkan ciri-ciri yang telah disebutkan sebelumnya, gagasan utamanya berada di awal kalimat. Gagasan utamanya adalah bencana banjir lumpur menimbulkan berbagai macam penyakit. Jawaban yang benar adalah yang C. Soal yang ke-33. Puisi berikut untuk menjawab soal nomor 33 sampai 35. Sahabat, katakan pada dunia kita adalah sahabat. Suka dan duka kita akan selalu bersama, walau jurang memisahkan kita. Makna kata jurang pada puisi tersebut adalah A. Perbedaan agama, B. Jarak pemisah, C. Lembah yang dalam, D. Sesuatu yang tak mungkin, E. Lubang yang dalam. Jawaban yang benar adalah yang B. Jarak pemisah. Untuk soal nomor 33 ini sudah jelas ya teman-teman. Makna dari kata jurang adalah jarak pemisah. Jadi di puisi ini menggambarkan sepasang sahabat yang selalu bersama walaupun dipisahkan oleh jurang. Nah, jurang ini adalah jarak pemisah. Jadi makna jurang di sini bukan perbedaan agama, bukan juga lembah yang dalam. Ini juga bukan sesuatu yang tak mungkin dan bukan juga lubang yang dalam. Soal yang ke-34, pesan yang terdapat dalam puisi berjudul Sahabat adalah A. Menjalin persahabatan, B. Kesetiaan seorang sahabat, C. Persahabatan tidak terbatas jarak dan waktu, D. Sahabat setia, atau E. Sahabat selamanya. Jawaban yang benar adalah yang C. Persahabatan tidak terbatas jarak dan waktu. Yang ini juga sudah jelas ya teman-teman, bahwa di dalam puisi tersebut, puisi yang berjudul Sahabat menceritakan tentang persahabatan yang selalu bersama dan tidak terpisahkan. Jadi untuk kelima opsi ini, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal yang ke-35, bacalah puisi di bawah ini. Sahabat, katakan pada dunia, kita adalah sahabat. Suka dan duka kita akan selalu bersama, walau jurang memisahkan kita. Parafrase yang tepat untuk penggalan puisi di atas adalah A. Kita ini bersahabat, kita tidak akan berjauh-jauhan. Kita selalu bersama hingga jurang memisahkan kita. B. Katakanlah pada dunia bahwa kita adalah sahabat yang selalu bersama dalam keadaan suka maupun duka. Kita juga akan tetap bersama meski jurang memisahkan kita. C. Katakan pada dunia kita ini sahabat setia satu selamanya. D. Sahabat untuk selamanya, kau dan aku sahabat untuk selama-lamanya. Atau E. Sahabat sejati tidak akan bisa memisahkan kita walau apapun itu. Jawaban yang benar adalah yang B. Katakanlah pada dunia bahwa kita adalah sahabat yang selalu bersama dalam keadaan suka maupun duka. Kita juga akan tetap bersama meski jurang memisahkan kita. Parafrase ialah suatu istilah linguistik atau ilmu bahasa yang memiliki arti pengungkapan kembali mengenai suatu konsep dengan cara lain, namun masih dalam bahasa yang sama tanpa mengubah maknanya.
Soal yang ke-36, menurut isinya, paragraf di atas adalah paragraf A. Narasi, B. Eksposisi, C. Deskripsi, D. Argumentasi, atau E. Deduksi. Jawaban yang benar adalah yang A. Narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang di dalamnya terdapat alur cerita, setting, tokoh, dan konflik, tetapi tidak memiliki kalimat utama. Ciri-cirinya ada kejadian, ada pelaku, dan ada waktu kejadian. Coba kita buktikan ya bahwa ini adalah paragraf narasi. Pertama, yang paling terlihat di sini adalah Rabu 3 Oktober 2012. Ini adalah adanya waktu kejadian. Kemudian di sini ada kalimat terjadi tanah longsor. Ini adalah kejadiannya. Di sini ada 2 rumah warga, 4 orang menjadi korban, 2 tewas, 1 luka-luka, dan 1 masih dalam pencarian tim SAR. Dan ini ciri-ciri ketiga yaitu adanya pelaku. Soal yang ke-37, menurut isinya, paragraf di atas adalah paragraf A. Narasi, B. Eksposisi, C. Deskripsi, D. Argumentasi, atau E. Induksi. Jawaban yang benar adalah yang C. Deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan tersebut. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Ciri-cirinya ada objek yang digambarkan atau menggunakan panca indera. Ciri-ciri pertama, adanya objek yang digambarkan. Kita lihat di sini penulis menggambarkan Sungai Ciliwung. Ini adalah objeknya, Sungai Ciliwung. Nah, ini adalah objek yang digambarkan. Kemudian ciri kedua adalah menggunakan panca indera. Di sini digambarkan bahwa ada bau yang sangat menyengat. Ini adalah bagian dari ciri-ciri paragraf deskripsi. Terdapat panca indera. Selain itu, ciri-ciri tambahannya adalah paragraf deskripsi ini biasanya kalau kita baca secara keseluruhan, kita akan bisa merasakan seakan-akan kita berada pada tempat dan keadaan tersebut. Soal selanjutnya, soal yang ke-38. Kalimat di bawah ini ialah kalimat yang tidak memakai ragam baku, kecuali A. Pada bahasa Indonesia yang baik dan benar membicarakan ejaan dan ragam. B. Bagi pegawai bank dihentikan ikut lomba itu. C. Rencana undang-undang disahkan oleh DPR. D. Buah ini bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Atau E. Silahkan diminum kopinya. Jawaban yang benar adalah yang D. Buah ini bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Jadi yang diminta oleh soal adalah kalimat yang memakai ragam baku ya teman-teman. Karena di sini tertulis kalimat yang tidak memakai ragam baku. Kecuali, berarti kan kalimat yang memakai ragam baku. Maka jawabannya yang D. Buah ini bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Karena dari kelima opsi di atas, kalimat yang tidak memakai ragam baku yaitu kalimat A, B, C, dan E. Kalimat-kalimat tersebut, apabila kita ingin mengubahnya menjadi kalimat yang ragam baku, maka menjadi seperti ini. Yang A, bahasa Indonesia yang baik dan benar, membicarakan ejaan dan ragam. Kita hilangkan kata pada. Kemudian opsi B, pegawai bank dihentikan ikut lomba itu. Untuk menjadi ragam bakunya kita hapus kata bagi di awal kalimat. Untuk opsi C, rencana undang-undang itu disahkan oleh DPR. Kata disahkan ini harusnya tidak memakai huruf Y, disahkan tanpa huruf Y. Dan untuk opsi E, silahkan diminum kopinya, tidak menggunakan huruf H.
Cukup dengan kata silakan tanpa menggunakan huruf H. Soal yang ke-39, pejabat tersebut mencari kambing hitam untuk mempertahankan jabatannya. Kambing hitam pada kalimat di atas bermakna A. Sinestesia, B. Denotatif, C. Konotatif, D. Leksikal, atau E. Gramatikal. Jawaban yang benar adalah yang C. Konotatif. Makna konotatif adalah bukan makna sebenarnya. Dengan kata lain, makna kias atau makna tambahan. Kambing hitam bukanlah sebuah kambing yang berwarna hitam. Kambing hitam dalam konteks kalimat ini adalah kalimat yang bermakna konotatif yang memiliki arti orang yang dipersalahkan. Soal selanjutnya, soal yang ke-40. Cermatilah paragraf rumpang berikut. Era globalisasi dan titik-titik menuntut kita untuk bertindak cepat, mudah, efektif, hingga titik-titik. Globalisasi mendidik kita untuk mencapai tujuan sesempurna mungkin, bahkan dengan menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, manusia modern cenderung titik-titik. Kata yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Modernisasi instan individualistik, B. Modernisasi instan individualis, C. Modern instan individualis, D. Modernisasi instan individualis, atau E. Modern instan individualistik. Jawaban yang benar adalah yang B. Modernisasi instan individualis. Bagian rumpang tersebut dapat diisi dengan kata serapan modernisasi, instan, dan individualis. Kata modern, instan, dan individualistik tidak tepat penulisannya. Jadi jawaban yang tepat terdapat pada pilihan B. Era globalisasi dan modernisasi menuntut kita untuk bertindak cepat, mudah, efektif, hingga instan. Globalisasi mendidik kita untuk mencapai tujuan sesempurna mungkin, bahkan dengan menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, manusia modern cenderung individualis.